Pemirsa, sejumlah pengamat memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 akan mencapai 5%, di mana proyeksi ini lebih rendah jika dibandingkan estimasi pemerintah, yakni mencapai 7%. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021 akan mencapai 5%, di mana proyeksi ini lebih rendah jika dibandingkan estimasi pemerintah pada kuartal yang sama, yakni sebesar 7%. Selain itu, prediksi Indef tersebut dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, diantaranya ialah belum terkendalinya pandemi COVID-19, penyaluran vaksinasi yang belum merata, rendahnya daya beli masyarakat, serta kinerja penyaluran kredit perbankan. Sementara itu, para pengamat menilai laju vaksinasi COVID-19 akan menjadi salah satu faktor penentu percepatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, di mana pihaknya menyampaikan pertumbuhan yang didorong oleh faktor teknikal pada kuartal sama tahun lalu mengalami kontraksi mencapai 5,32%. Adapun data Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2021 mencatat realisasi kredit perbankan masih terkontraksi sebesar 3,77%. Di mana penyumbang kontraksi berasal dari konsumsi rumah tangga yang minus 0,58% dan sektor makanan minuman juga minus 2,31%. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan kali ini kita akan membahas topik mengukur indikator perbaikan ekonomi di kuartal kedua. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Fikri C. Permana yang merupakan ekonom PT Pevindo, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung coba sapa. Pak Fikri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak David. Apa kabar Pak David? Kabar baik juga Pak Fikri, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fikri, dalam beberapa waktu terakhir ini proyeksi untuk dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini banyak juga yang menjadi perbincangan begitu setelah rilis dari kuartal pertama di 2021. Di satu sisi pemerintah cukup optimis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di 7%, sementara di sisi lain sejumlah pengamat hanya memprediksikan di angka 5% ini. Bagaimana Anda melihat target dan proyeksi pemerintah ini kalau kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi Indonesia sampai sejauh ini? Kalau sejauh ini memang plus minus ya. Di satu sisi kita lihat dari sisi global sebenarnya semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi global dan juga harapannya tentu akan berdampak positif kepada domestik, khususnya terhadap mitra dagang berasal dari mitra dagang utama kita. Kita lihat Cina, Jepang ataupun Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sangat positif di kuartal 1 lalu. Dan kebiasaannya karena kita punya mitra dagang yang cukup erat dengan ketiga negara ini, dampaknya terhadap Indonesia biasanya juga akan positif. Di sisi lain kita juga lihat dari sisi data ekonomi dalam negeri, di mana pertumbuhan ekonomi walaupun masih terkontraksi 0,74% year on year, tapi setidaknya lebih baik daripada amatan para pengamat yang berada di angka antara 1 sampai 1,2%. Artinya ekonomi kita di kuartal 1 lalu cukup baik, ditambah juga dengan inflasi kita yang sekarang sudah mulai sedikit mempunyai tenaga untuk tumbuh, di mana inflasi bulan April sudah berada di 1,42%, dari rentang target BI 3% plus minus 1, dan yang paling menjadi harapan adalah dari survei konsumen ataupun survei kegiatan dunia usaha yang memperlihatkan sisi konsumsi dan juga sisi produksi yang semuanya sudah mulai sangat positif di kuartal 1 dan harapannya akan semakin baik di kuartal 2 nanti tentunya. Baik, tapi dari Pevindo proyeksinya seperti apa Pak Fikri? Kami berharap di kuartal 2 akan ada pertumbuhan setidaknya 6-7%, karena memang basis di kuartal 2 2020 sangat rendah ya. Iya. Jadi ya di sisi lain walaupun pertumbuhannya juga tinggi, ini bukan suatu hal yang sangat-sangat baik tentunya, karena memang secara teknikal perbedaan dengan triwulan 2 tahun lalu memang sangat jauh. Tapi di sisi lain kita juga lihat bahwa ada dunia usaha yang cukup bergerak dengan baik, dan kita lihat dari 7 survei kegiatan dunia usaha yang ada atau dilakukan oleh Bank Indonesia semuanya sudah positif sekarang. Sangat beda dari tahun 2020 ataupun mungkin di kuartal 1 2021 yang masih ada 2 atau 3 yang masih kontraksi.
Baik, 6-7% ini hampir sama dengan proyeksi dari pemerintah. Di luar dari analisis teknikalnya, Pak Fikri, untuk pola pergerakan ekonomi Indonesia, apakah memang secara siklus kuartal kedua biasanya memberikan kontribusi yang cukup besar, Pak, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau full year, Pak Fikri? Bukan kuartal 2-nya sih sebenarnya, Oke. tapi momentumnya. Karena kebetulan momentum di kuartal 2 ini ada Lebaran dan juga ada Ramadan juga Lebaran. Biasanya orang kan mengkonsumsi lebih pada saat ada momen, apalagi momen keberagamaan ya, di Idul Fitri dan juga nanti di Natal. Nah, ini yang akan menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Tapi kondisinya agak sedikit berbeda, Pak. Masih ada pandemi, pembatasan juga masih diberlakukan oleh pemerintah. Ya. Tapi untungnya kita melihat dari sisi konsumsi masyarakat sudah kepercayaan konsumen terhadap konsumsi mereka atau daya beli mereka juga sudah jauh lebih baik dibanding tahun lalu ataupun mungkin di kuartal 4 ataupun di kuartal 1 2021. Di sisi lain kita juga lihat dari konsumsi dan investasi juga sudah mulai positif. Investasi di kuartal 1 lalu sudah mulai positif di sekitar 4,1%, dan tentunya kita harapkan dengan konsumsi yang juga sudah mulai positif, investasi di kuartal 2 juga akan lebih positif lagi. Apalagi di bulan April kita lihat aliran dana asing terhadap investasi khususnya SUN di bulan April itu sudah 6 triliun kalau saya nggak salah secara 1 bulan, dan di Mei bahkan meningkat ke 9 triliun di hanya 1 minggu di bulan Mei. Ini juga tentunya jadi hal positif bagi Indonesia. Di sisi lain kita lihat dari government expenditure di kuartal 2 ini tentunya juga akan lebih banyak karena ada pengeluaran untuk THR dan juga gaji 13. Ditambah juga dengan proyek-proyek yang sekarang sudah mulai didorong oleh pemerintah. Di sisi lain untuk net ekspor kita juga lihat selama 2021 net ekspor kita sudah mulai positif atau surplus neraca dagang yang sangat-sangat besar. Sampai saat ini sudah sekitar 14 miliar dolar. Dan kita lihat dari sisi cadangan devisa kita sudah 138,8 miliar dolar, artinya sudah tertinggi banyak sejarah. Tentunya ini juga akan menjadi hal positif bagi sisi nilai tukar kita, karena nilai tukar tentunya akan terjaga dengan cadangan devisa yang juga cukup melimpah sekarang. Baik, secara keseluruhan dari sisi indikator cukup kuat begitu, Pak Fikri, dalam menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 2021 ini. Tapi kalau skenarionya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tidak mencapai 7% begitu, Pak Fikri. Ini seperti apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan? Karena Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan jika pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tidak sampai 7%, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga akan cukup berat dalam hal ini. Apakah memang kondisinya demikian, Pak? Saya melihatnya mungkin ya hampir sejalan sih. Tapi resiko utama sebenarnya tetap pada pandeminya. Bagaimana kita mengelola risiko pandeminya secara lebih arif. Di sisi lain, kalau kita mendorong konsumsi, tentunya orang akan ada kerumunan, ada daya beli yang meningkat. Nah, bagaimana kita mendorong daya beli yang sebelumnya offline menjadi online? Ini juga jadi salah satu harapan tentunya. Di samping juga vaksinasi kita yang juga tertahan. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada risiko juga sebenarnya dari luar negeri, di mana yield dari US Treasury yang sekarang udah meningkat dari tahun 2020 akhir hanya di 0,6, sekarang udah 1,5, 1,6. Nah, ini akan jadi PR tentunya, khususnya untuk sisi investasi. Di sisi lain, jika konsumsi dalam negeri terjaga, tentunya kita mau nggak mau harus cari sumber pertumbuhan ekonomi yang lain. Baik. Kalau dari sisi pengeluaran, sisi pertumbuhan ekonomi yang lain, kemungkinan dari sisi government expenditure tentunya yang bisa didorong oleh pemerintah. Tapi karena yield dari US Treasury yang meningkat, tentunya yield SUN kita juga meningkat. Nah, pada saat kita menghimpun dana, khususnya dari utang yang lebih banyak, tentunya daya bayar pemerintah akan lebih tinggi tentunya. Nah, ini juga akan menjadi hambatan. Di samping juga daya beli orang terhadap SUN kita apakah lebih baik atau tidak.
Pak Fikri, Ya. di hold terlebih dahulu Pak, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai proyeksi ekonomi di kuartal-kuartal selanjutnya, kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan lanjutkan Pak Fikri, dan pemirsa bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.